Glory Glory Man United. Halo United Lover, berjumpa lagi bersama Gomyu Channel di prediksi dan preview pertandingan antara Manchester United yang akan menghadapi tuan rumah West Bromwich Albion di stadion kepunyaan The Hounds. Dan United akan bertandang ke markas Albion ini dengan kepercayaan diri setelah menang 1-0 atas lawannya di Piala FA yaitu West Ham United. Bagaimana kondisi kedua tim menjelang pertandingan? Mari simak bersama-sama. Manchester United kembali beraksi di Liga Inggris hari Minggu ini ketika pasukan dari Ole Gunnar Solskjaer ini bertandang ke Hawthorns untuk menghadapi West Bromwich Albion. The Reds sempat menderita frustasi dalam pertandingan terakhir di PL dengan kedudukan 3-3 melawan Everton, tapi pastinya mereka tidak ingin kembali terulang hasil yang menyedihkan tersebut. Pasukan dari Solskjaer ini akan bangkit kembali setelah mereka menikmati kemenangan atas West Ham di Piala FA. 3 poin utama tentunya menjadi target saat menghadapi The Bees. United akan tentunya mendapat hadiah Valentine untuk pendukungnya juga ketika berhasil mengalahkan West Brom. Sementara itu The Bees hanya mengambil 1 poin dari 5 pertandingan terakhir mereka sejak kemenangan 3-2 atas Wolverhampton dalam derby West Midland. Sejak itu mereka bermain imbang 2-2 dengan Fulham tapi dikalahkan oleh Man City dan menyerah 2-1 di Sheffield United. Sementara itu, perjalanan akhir pekan ke Hawthorns akan menghadirkan kesempatan bagi pasukan Setan Merah untuk melengkapi kemenangan 2 gol atas The Bees di Old Trafford November lalu ketika penalti Bruno Fernandes akhirnya membawa 3 poin bagi United. Meskipun pasukan Sam Allardyce sedang berjuang di zona degradasi, pertandingan sore di hari Minggu akan menjadi sama tegangnya dengan pertandingan menghadapi tim-tim kuat lainnya. Dari kubu West Bromwich Albion, Sam Johnstone yang memenangi FA Youth Cup bersama United 10 tahun lalu tampil bagus dalam pertandingan terakhir. Di Old Trafford juga dia tampil membela WBA menghadapi mantan klubnya. Sementara itu Ainsley Maitland-Niles tiba dari Arsenal dan bermain di lini tengah bagi pasukan Sam Allardyce di pertandingan menghadapi Tottenham. Sementara itu Mbaye Diagne memimpin serangan sebagai salah satu dari striker untuk West Bromwich Albion. Penyerang andalan mereka juga Robert Snodgrass bisa bermain meski dia absen pada pertandingan menghadapi West Ham karena dalam beberapa hal teknis saat melakukan transfer disinyalir ada kesalahan teknis. Sementara itu Grady Diangana yang baru saja direkrut oleh West Bromwich Albion akan absen untuk bentrokan menghadapi United meskipun dia telah bisa kembali ke training park. Sementara pemain sayap tersebut telah melewatkan 7 pertandingan terakhir karena masalah hamstring dan bos Sam Allardyce menyatakan dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa fit kembali. Dan pemain yang baru didatangkan Okay Yokuslu di bursa transfer Januari bisa membuat debut setelah bergabung dari Celta Vigo di awal Januari. Ia muncul dari bangku cadangan dalam kekalahan 2-0 di Tottenham pada hari Minggu lalu. WBA akan tampil dengan formasi 4-4-1-1 di mana Sam Johnstone di bawah mister gawang, lalu 4 backnya Furlong, Ajayi, Bartley, dan Gibbs akan mengawal. Sementara di lini tengah ada 4 gelandang Snodgrass, Yokuslu, Maitland-Niles, dan Gallagher. 1 penyerang lubang diisi oleh Pereira dan striker tunggal Diagne di depan. Dari kubu Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer tidak akan diperkuat Paul Pogba setelah gelandang Prancis itu mengalami cedera paha yang tidak bisa
dipulihkan dalam beberapa waktu dekat, sehingga dia akan absen dalam beberapa minggu. Sementara itu Eric Bailly belum bermain sejak United menang 2-1 di Fulham tanggal 20 Januari. Kemungkinan sang bos akan kembali memasang Bailey setelah dia bisa bermain di Piala FA dalam kemenangan atas West Ham, namun akhirnya tidak jadi diturunkan, dan kemungkinan Eric Bailly akan memperkuat United sebagai starter di The Hortons. Phil Jones sementara itu tetap berada di meja perawatan setelah dia sedang dalam pemulihan dari operasi cedera lutut. Sementara itu penyerang yang baru bergabung Januari, Amad Diallo, akan berada di bangku cadangan kembali di Manchester United setelah dia juga ada di bangku yang sama dalam kemenangan menghadapi West Ham di Piala FA. Sebetulnya kemungkinan besar Diallo akan melakukan debut di Piala FA, namun tidak jadi setelah United mengalami kebuntuan mencetak gol menghadapi lawannya tersebut. Diallo juga tidak masuk dalam skuad tim Under 23 menghadapi Arsenal tadi malam, sehingga ini kemungkinan besar Diallo akan diberi waktu tampil atau debut di tim utama Manchester United menghadapi West Bromwich. Sementara itu, Luke Shaw, Fernandes, dan pencetak gol pada hari Selasa Scott McTominay akan kembali menjadi starter bersama Edinson Cavani. Sementara pemain pengganti lain yang digunakan pada Piala FA yaitu Brandon Williams kemungkinan akan tampil sebagai pemain pengganti. Statistik utama, Manchester United ingin mencatatkan rekor ganda Liga Inggris atas West Brom untuk pertama kalinya sejak musim 2011-12 di bawah Sir Alex Ferguson. United mencetak gol di setiap 17 pertandingan Liga Inggris pertama mereka melawan West Brom, mencetak 43 gol dengan rata-rata 2,5 gol per satu pertandingan. Dalam 8 pertandingan terakhir mereka melawan Betis, mereka hanya mencetak 7 gol, rata-rata 0,9 per pertandingan, dan mereka gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan itu. Sementara itu West Brom kebobolan gol paling banyak di Liga Inggris musim ini, 54, sedangkan United mencetak gol paling banyak musim ini yaitu 49. Satu gol lagi untuk United akan membuat mereka mencapai 50 gol di Liga Inggris dalam 24 pertandingan atau kurang. Ini untuk pertama kalinya sejak 2012-13 di bawah Sir Alex Ferguson dalam 20 pertandingan. Manchester United saat ini tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan tandang Liga Inggris, menang 13, draw 5 kali. Itu rekor tandang terpanjang mereka dalam sejarah Liga di papan atas. 4 tim berbeda di papan atas juga telah 6 kali berlari lebih lama. Yang terbaru adalah rekor 21 pertandingan untuk Liverpool antara Januari 2019 sampai Februari 2020. Di bawah manajer Solskjaer, United kalah lebih banyak dalam pertandingan Liga Inggris menghadapi tim-tim di zona degradasi. Mereka menang 10 kali, draw 2 kali, dan kalah 4 kali. Daripada melawan tim-tim di 4 besar yaitu menang 5 kali, draw 5 kali, dan kalah 2 kali. Setan Merah kehilangan pertandingan terakhir mereka melawan Sheffield United, tetapi belum pernah kalah dalam pertandingan papan atas berturut-turut melawan tim-tim di zona degradasi sejak tahun 1992 yaitu menghadapi West Ham di bulan April dan Wimbledon di bulan Oktober. Manajer Sam Allardyce memenangkan 2 dari 3 pertandingan Liga Inggris pertama yang melawan United, ketuanya di Old Trafford, antara tahun 2001-2002 dan 2002-2003 bersama Bolton. Sejauh itu ia hanya memenangkan 1 dari 22 pertandingan menghadapi Setan Merah, draw 5 kali, kalah 16 kali, dan terakhir menang 2-1 bersama Sunderland di Februari 2016. Striker Manchester United, Edinson Cavani, ingin mencetak gol dalam 3 pertandingan Liga berturut-turut untuk pertama kalinya sejak terakhir dia melakukannya Januari 2019 bersama Paris Saint-Germain. 3 gol pertama pemain Uruguay itu diraih sebagai pemain pengganti, dan 3 gol terakhirnya sebagai starter. Sementara itu 75% dari gol Marcus Rashford di Liga Inggris musim ini berasal dari laga tandang. Dia tak pernah mencetak gol lebih banyak dalam satu musim di laga tandang daripada 6 gol yang dipunyainya musim ini. Sementara itu Bruno Fernandes dan Man United membuat rata-rata 1 gol atau 1 assist dalam 84 menit di Liga Inggris. Ini adalah rasio terbaik dari 1.685 pemain dengan setidaknya 5 keterlibatan gol di kompetisi.
Player to watch. Para penyerang United mungkin akan menjilat bibir mereka dengan kemungkinan prospek berpesta pora di kandang West Bromwich Albion. Namun, ada satu hal yang patut dismak, yaitu potensi menyerang yang diberikan kepada Ryan Bissaka. Belakangan, manajer Ole Gunnar Solskjaer mempercayai bek sayap ini untuk lebih banyak menyentuh bola di kotak penalti lawan. Faktanya dalam 5 pertandingan terakhir, Wan Bissaka berhasil melakukannya dengan 10 sentuhan di kotak penalti. Ini lebih dari gabungan 13 pertandingan sebelumnya yang ia hasilkan. Itu menunjukkan peningkatan kepercayaan diri untuk melakukan serangan atau overlapping, di mana area serangan ini merupakan area permainannya yang sedang berkembang. Wan Bissaka berkata, klub ini mampu membantu saya dengan menyerang. Saya ingin menjadi pemain yang lebih baik setiap tahun. Belakangan memang Wan Bissaka sering dikritik karena bertahan dengan baik tapi tidak mampu mendukung serangan. Dan dari beberapa pertandingan terakhir, data tembakannya mendukungnya. Dia berhasil melepaskan tembakan dalam 3 dari 4 penampilan terakhirnya di Liga Inggris, termasuk mencetak gol dalam kemenangan 9-0 atas Southampton menghadapi West Bromwich Albion yang telah menderita 370 tembak musim ini, di mana itu 41 lebih banyak dari klub lain. Wan Bissaka mendapat kesempatan jauh untuk melepaskan 2 tembakan ke gawang. Layak ditunggu kebrutalan Bissaka untuk mencetak gol atau mengirim umpan di saat West Bromwich Albion akan bermain bertahan dan pastinya tidak akan memperhatikan overlapping sang bek kanan. Prediksi: West Bromwich serah kebobolan 54 gol musim ini dan belum ada tanda-tanda Sam Allardyce menyelesaikan masalah tersebut. Catatan mereka di bawah Allardyce, semua kompetisi menghasilkan 11 bermain, 1 kali menang, 2 kali draw, 8 kali kalah, memasukkan 7 dan kemasukan 26 kali. United semestinya bisa memanfaatkan kelemahan dasar tersebut, di mana West Bromwich tidak kompak saat bertahan. Tusukan dan kejeniusan Fernandes, Rashford, dan Greenwood seharusnya bisa menyediakan gol atau assist yang bagus untuk Cavani dan membawa pulang 3 poin bagi United. Tanpa meremehkan West Bromwich, United bisa menang 3-0.